Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anak ibu yang di rumah? Semoga kalian senantiasa selalu diberikan kesehatan. Untuk materi bahasa Indonesia, nanti kita akan masuk materi tentang kaidah kebahasan teks eksplanasi. Tapi Ibu mau mengingatkan kembali nih, karena kan pandemi COVID-19 ini semakin ramai ya. Jadi anak-anak Ibu yang ada di rumah, Ibu berharap kalian tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatannya, jangan ikut-ikut berkerumun. Nah, materi kali ini adalah tentang kaidah kebahasan teks eksplanasi, tapi sebelumnya kita berdoa dulu agar apa yang nanti yang Ibu sampaikan kalian di rumah bisa pahami. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalau kemarin kita sempat belajar tentang mengidentifikasi teks eksplanasi, terus Pak Jul juga sempat menyinggung tentang kebahasaan atau menyajikan teks eksplanasi. Nah, nanti kali ini Bu Anita menyampaikan materinya masih sama juga teks eksplanasi, tapi kita kaitkan dengan struktur teks eksplanasi sama kaidah kebahasan apa aja sih yang dipakai di teks eksplanasi ini. Kita lihat PPT-nya. Oke. Kompetensi dasarnya adalah menyajikan informasi suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan dengan menarik. Tujuan pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menyajikan informasi suatu fenomena secara lisan ataupun tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaannya. Nah, kompetensi dasar ini kemarin sudah disampaikan sama Pak Jul, Bu Anita hanya tinggal menegaskan lagi saja di bagian kaidahnya. Ada struktur teks eksplanasi kemarin masih terbagi menjadi 3. Yang pertama ada identifikasi fenomena, yang kedua ada rangkaian kejadian, yang ketiga ada ulasan, sambil mengingatkan kembali bahwa identifikasi fenomena itu adalah mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Yang kedua ada rangkaian kejadian. Nah, rangkaian kejadian ini adalah memperinci proses insiden yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pernyataan atas bagaimana dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Nah, di sini yang pertama, biasanya rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Yang kedua, rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa biasanya akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Ada sebab akibat. Dalam hal ini, fase-fase kejadian disusun berdasarkan relasi alasan akibatnya. Jadi dua hal ini yang rangkaian kejadian yang akan menerangkan dari identifikasi si fenomena tersebut. Nah, makanya dikatakan ada proses bagaimana dan mengapa. Yang ketiga, itu adalah ulasan. Biasa kita bilang bagian kesimpulan. Nah, biasanya ulasan ini berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nanti kita kaitkan sama contoh yang Ibu kasih ya. Kita lihat di sini ada teks eksplanasi, judulnya banjir. Nah, ini Ibu kasih tanda merah ini adalah untuk mengetahui bahwa bagian ini adalah bagian identifikasi, bagian yang selanjutnya adalah bagian rangkaian kejadian, dan bagian yang terakhir itu adalah bagian ulasan. Kita lihat, banjir merupakan suatu gejala alam secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia, mampu menimbulkan kerusakan secara fisik, mental, maupun material. Ini dikatakan identifikasi. Kenapa dikatakan identifikasi? Karena adanya suatu permasalahan. Permasalahan apa yang dibahas di sini adalah tentang masalah banjir. Jadi kalau misalnya identifikasi fenomena itu kita harus menjelaskan dulu ya Bu, tsunami itu apa, terus kita menjelaskan tentang kenapa pelangi bisa terjadi, terus kita juga menjelaskan kenapa angka kemiskinan di Indonesia semakin
bertambah, berarti kita menjelaskan kemiskinan itu apa, kita menjelaskan pelangi itu apa, kita menjelaskan banjir itu apa, kita menjelaskan tsunami itu apa, dan lain-lain sebagainya. Itu bagian identifikasi fenomena. Nah, kenapa dikatakan mampu menimbulkan kerusakan secara fisik, mental, maupun material? Nah, di bagian yang selanjutnya, rangkaian kejadian dijelaskan kembali. Karena banjir adalah luapan air secara besar dapat menggenangi dan menerjang suatu daerah-daerah dan masuk ke pemukiman warga. Ini udah pasti menimbulkan kerusakan ya secara material. Hal ini karena sungai sudah tidak mampu menampung air. Banjir sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Pasalnya, di Indonesia pun banyak mengalami peristiwa ini, khususnya di kota-kota besar yang notabene jauh dari pepohonan, yang mampu meresapkan air hujan ke pohon. Ditopang lagi, limbah-limbah yang sudah sering dibuang sembarangan. Oleh karena itu, mestinya kita perlu mengetahui penyebab dan akibat terjadinya banjir. Harapannya agar nanti kita dapat berpartisipasi dan menjaga dengan sebaik mungkin. Nah, ini dikatakan adalah ada proses mengapa dan bagaimana, masuk sebagai rangkaian kejadian. Nah, dijelaskan lagi nih, ini kan di paragraf kedua ada kerusakan secara material, ada kerusakan secara mental, ada kerusakan secara fisik. Nah, di bagian yang paragraf ketiga dijelaskan lagi, dipertegas lagi dengan rangkaian kejadian yang keduanya. Banjir terjadi tidak mungkin datang begitu saja tanpa penyebab. Terjadinya banjir setidaknya disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam merupakan curah hujan yang tinggi, letak geografis berada lebih rendah dari permukaan laut, adanya pasang naik air laut, dan daerah terletak pada cekungan sehingga jalan keluar air menjadi sempit. Ini rangkaian kejadian, proses mengapa bisa terjadi banjir. Lanjut lagi di rangkaian kejadian penjelasan yang ketiga. Faktor manusia adalah segala hal yang disebabkan oleh manusia. Contohnya, penebangan hutan, tidak melakukan reboisasi, buang sampah tidak pada tempatnya, dan sebagainya, sehingga saluran air tersumbat dan kemudian air meluap. Nah, identifikasi ini makanya mampu menimbulkan kerusakan secara fisik, mental, maupun material harus mampu dijelaskan di paragraf-paragraf selanjutnya. Mengapa sampai banjir itu bisa menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, maupun material. Nah, di paragraf yang selanjutnya, ini masih rangkaian kejadian juga. Penjelasan dari identifikasi di paragraf pertama, banjir mengakibatkan kerugian besar bagi manusia. Ulah manusia membuat bumi protes hingga menghukum manusia itu sendiri. Banyak barang-barang berharga yang terendam banjir dan terbawa arus. Banyak korban, baik nyawa maupun sekedar sakit. Sarana publik porak-poranda dan kerugian lainnya. Nah, ini adalah rangkaian kejadian. Kita lihat ulasannya atau komentarnya. Banjir merupakan fenomena alam yang berdampak negatif. Banjir disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Agar tidak terjadi banjir kembali, agar tidak terjadi banjir kembali, mestinya sebagai manusia kita dapat memperlakukan alam dengan baik dan menjauhi segala penyebab terjadinya banjir agar alam tidak marah pada manusia. Namanya ulasan berarti memberikan sedikit komentar kita dari apa yang sudah disampaikan dalam konteks teks eksplanasi tersebut. Nah, di sini kan banjir merupakan fenomena alam. Sudah dijelaskan di paragraf yang pertama bahwa benar banjir itu merupakan fenomena alam. Nah, ditambah lagi nih ulasannya sedikit dari paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4-nya bahwa banjir disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Banjir disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Nah, di bagian kalimat yang selanjutnya itu adalah berupa komentar yang dibuat oleh kita setelah kita membaca teks eksplanasi tersebut. Agar tidak terjadi banjir, mestinya sebagai manusia, itu namanya berupa komentar, dapat memperlakukan alam dengan baik dan menjauhi segala penyebab terjadinya banjir agar alam tidak marah pada manusia. Kita lanjut lagi. Ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, tadi sempat Ibu singgung di atas ya. Nah, kaidah kebahasaan teks eksplanasi ini Ibu tetap ngambil contoh dari teks eksplanasi yang tadi berjudul banjir. Jadi,
kaidah kebahasan teks eksplanasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kata teknis, yang kedua itu ada kata benda jenis fenomena, yang ketiga ada konjungsi kausalitas, yang keempat ada konjungsi kronologis. Nah, Ibu terangkan satu-satu. Kata teknis itu artinya adalah kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Jadi dia punya kata-kata yang memiliki makna yang khusus pada bidang-bidang tertentu. Nah, Ibu contohnya ngambil yang pertama ada reboisasi. Itu ada di paragraf, kalau nggak salah di reboisasi itu paragraf keempat. Artinya adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang. Yang kedua, Ibu ambil contoh notabene. Artinya adalah tanda peringatan, itu ada di paragraf yang kedua. Terus ada lagi bidang keahlian tertentu itu geografis, ilmu yang terkait dengan geografi itu ada di paragraf yang ketiga. Nah, 3 contoh itu yang memang ada kata teknisnya dalam teks eksplanasi. Berarti kata teknisnya itu tergantung dari teks yang kita baca atau yang ditampilkan. Iya. Jadi yang Ibu jawab di sini adalah yang memang kata teknisnya dalam teks eksplanasi yang berjudul banjir. Kita lihat contoh yang selanjutnya, kata benda jenis fenomena. Artinya itu adalah digunakan sebagai pengganti kata pencerita. Artinya, kenapa bisa digantikan sebagai kata benda itu sebagai pengganti kata atau pencerita? Nah, di sini ada kata yang diceritakan tentang apa? Tentang banjir. Terus tentang apa lagi diceritakan? Ada kalimat kata berantisipasi. Nah, ini adalah kata benda jenis fenomena. Lanjut lagi, Ibu lupa. Nah, di kata benda jenis fenomena ini bukan cuma banjir, misalnya kayak tsunami, terus kayak misalnya gempa bumi, itu adalah jenis kata benda jenis fenomena. Nah, berantisipasi kenapa? Karena memang sedang melakukan antisipasi, maka dikatakan sebagai kata benda jenis fenomena. Lanjut lagi, konjungsi kausalitas. Adanya alasan atau penyebab dari suatu kejadian yang menimbulkan akibat. Berarti kalau konjungsi kausalitas itu ada yang namanya kata kuncinya. Kalau biasanya konjungsi kausalitas itu adalah suatu penyebab, berarti konjungsi yang akan digunakan adalah oleh karena itu, karena, sehingga, penyebab, akibat. Nah, itu dikatakan konjungsi kausalitas. Kenapa? Karena memang menyatakan alasan atau penyebab dari suatu kejadian. Bu, berarti konjungsi kausalitas itu nggak bisa ditambahkan dengan konjungsi dan. Itu bukan konjungsi kausalitas ya. Jadi kalau konjungsi kausalitas hanya memang merupakan alasan atau penyebabnya saja. Dan kata konjungsinya juga nggak banyak atau hanya kata-kata tertentu saja seperti karena, oleh karena itu, sehingga, penyebab, dan akibat. Nah, kita bisa lihat nih setiap teks yang ada apakah konjungsi kausalitasnya hanya menggunakan kata karena, ataukah hanya menggunakan kata oleh karena itu, ataukah hanya mungkin menggunakan kata sehingga. Nah, di teks contoh teks eksplanasi yang berjudul banjir ini, Ibu temukan konjungsi kausalitas itu ada 5. Karena, oleh karena itu, sehingga, penyebab, dan akibat. Nanti anak-anak Ibu yang di rumah boleh baca ya, biar lebih paham. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah konjungsi kronologis. Artinya adalah yang menghubungkan 2 buah klausa atau lebih yang menggambarkan urutan waktu kejadian. Nah, urutan kejadian ini konjungsinya adalah hanya bagian-bagian tertentu yang lebih sering terlihat adalah kemudian, lalu, itu adalah masuk konjungsi kronologis, agar, supaya. Nah, Ibu temukan di teks eksplanasi yang berjudul banjir ini hanya ada agar, kemudian, dan lalu. Tapi lebih cenderung biasanya konjungsi kronologis itu adalah kemudian dan lalu. Jadi jangan ditambah lagi dengan konjungsi dan, jangan ditambah lagi dengan konjungsi serta, itu nggak bisa. Jadi konjungsi kronologis itu karena menghubungkan dua buah klausa, hanya konjungsi tertentu seperti agar, kemudian, lalu, supaya. Oke, mudah-mudahan sedikit apa yang Ibu jelaskan kalian bisa pahami. Nanti PPT-nya akan Ibu share melalui wali kelas kalian masing-masing. Kalian bisa catat sebagai pengingat kalian.
PJJ kita masih akan berlangsung sampai nanti semester 2 ini tuntas. Jadi Ibu cuma berharap anak-anak Ibu yang ada di rumah memiliki rasa tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena sekarang sudah semester 2 ya. Makanya Ibu pesan tetap jaga kesehatannya, protokol kesehatannya tetap dijaga, rajin jaga kebersihannya, jangan pernah keluar kalau kalian gak penting-penting banget. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih buat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.